Habib Ali ini sebetulnya korban penculikan G30 SPKI. Wah, diculik Alhamdulillah pada oleh tahun 2002 saya sempat ketemu sama PKI. pelaku. Sampai sekarang pelakunya saya kenal Itu namanya. apa? Tahu, masih ingat sama namanya. Pak Lawi menculik Pak Lawi. Irawan Angkatan Darat. Tapi dia diculik dari Tanggul. Dari Tanggul. Begitu dieksekusi Oh, Habib ya. Ali sampai menghabiskan 4 renteng peluru. Itu pun Habib 4 Ali masih renteng utuh, peluru. tidak apa-apa. Saya sempat tanya sama pelaku, Tidak. apakah Habib Ali itu kebal? Kok begitu dieksekusi itu udah bisa terbunuh? Nggak bisa Lalu terbunuh. pelaku itu menjawab, Habib Ali itu tidak kebal. Hmm. Cuma pelurunya saja tidak mau menyentuh Habib Ali di saat eksekusi pakai granat. Hmm. Jadi 4 renteng peluru itu menghantam Habib Ali, tidak ada yang menyentuh satupun peluru. Nggak ada yang menyentuh Lalu saya satupun tanya lagi peluru, sama tapi meninggal pelaku. kawannya. Beliau, Habib itu digembar-gemborkan dibunuh oleh PKI. Dibunuh Ya. oleh PKI. Digembar-gemborkan Habib itu dibunuh oleh PKI. Ji'naka Cinaka. Zairina Muja PKI kalau begini nih. Makomika. Berangkul-rangkulan. Nah, itu. Dulu ya. zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti. Yang mana? PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Balawi. Ba'alawi. Ulama-ulama. Menghantam para ulama dan kiai-kiai di Banten dituduh sebagai PKI. Nusantara kini kembali sepi, sampai migran mulutnya terkunci. Tak ada lagi yang mencaci maki, menghina pemimpin negeri. Kamu imigran silahkan kembali, jangan lama-lama tinggal di sini. Cepatlah pulang negerimu menanti, pribumi tak utuh lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mengupload satu video berkaitan dengan salah satu Habib yang terindikasi anggota PKI. Namun parahnya si Habib ini di framing mati dibunuh oleh anggota PKI. Dan kita sudah memposting videonya kemarin. Dan alhamdulillah ternyata kita menemukan titik terang ya kawan ya. Kita lihat dari beberapa komentar-komentar netizen yang masuk di kolom komentar. Ternyata kuburan si Habib ini berasal dari kota Jember ya. Di daerah kaki Gunung Kemlitir ya. Dan nama Habib itu adalah Habib Ali Al-Hamid. Astagfirullahaladzim. Ternyata Habib PKI yang di framing dibunuh oleh PKI ini namanya Habib Ali Al-Hamid. Makamnya yang ada di kota Jember di kaki Gunung Kemlitir. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan informasinya ya. Kita akan cek fakta-faktanya terkait hal tersebut ya. Saya mengetahui tentang Habib Ali bin Abdul Hamid, maka berita itu simpang siur. Ini juru kunci ya. Berita yang begitu. Keterangan dari juru kuncinya ini. 2002. Habib Ali ini sebetulnya korban penculikan G30 SPKI. Wah, diculik Alhamdulillah pada oleh tahun 2002 saya sempat ketemu sama PKI. pelaku. Sampai sekarang pelakunya saya kenal Itu namanya. apa? Tahu, masih ingat sama namanya. Pak Lawi menculik Pak Lawi. Irawan Angkatan Darat. Tapi pelaku itu bukanlah orang PKI. Yang PKI itu komandannya. Oh, Jadi yang PKI namanya Pak komandan. Mariono itu pangkatnya masih Baratu, Balok 2. Atas dasar perintah dari komandan, maka melaksanakan eksekusi Habib Ali. Setelah Habib Ali diculik dari Tanggul. Dari Tanggul. Begitu dieksekusi Oh, Habib ya. Ali sampai menghabiskan 4 renteng peluru. Itu pun Habib 4 Ali masih renteng utuh, peluru. tidak apa-apa. Saya sempat tanya sama pelaku, Tidak. apakah Habib Ali itu kebal? Kok begitu dieksekusi itu udah bisa terbunuh? Nggak bisa Lalu terbunuh. pelaku itu menjawab, Habib Ali itu tidak kebal. Cuma pelurunya saja tidak mau menyentuh Habib Ali di saat eksekusi pakai granat. Jadi 4 renteng peluru itu menghantam Habib Ali, tidak ada yang menyentuh satupun peluru. Nggak ada yang menyentuh Lalu saya satupun tanya peluru, lagi sama tapi meninggal pelaku. kawannya. Nanti saya terangkan nama pelakunya. Saya tanya lagi sama pelaku, apakah Habib Ali itu kebal? Tidak kebal. Kenapa akhirnya kok terbunuh? Akhirnya Habib Ali itu, kata keterangan dari pelaku, seandainya kalau kamu, kata komandannya, kalau kamu tidak bisa dibunuh, anak istri kamu akan saya bunuh semua. Anak istri kamu akan saya bunuh semua. Itu sesuai dengan keterangan pelaku.
Dan ada info di Jawa Timur ini. Nah ini ya, saya tidak sebutkan nama. ini penjelasan Misalnya, dari nama Lora Di Fahmi. Jawa Timur ini ada makam Kemarin ya Habib. sudah kita upload. Bukan dihabibkan, tapi memang Habib itu. Ada makam Habib, Habib dikeramatkan. Di Jawa Timur ini. Dikeramatkan, Beliau Habib itu digembar-gemburkan dibunuh oleh PKI. dibunuh Ya. oleh PKI. Digembar-gemburkan Habib itu dibunuh oleh PKI. PKI jelas Tapi ya. kenyataannya beliau sendiri PKI Beliau dibunuh sendiri oleh PKI. TR waktu itu, Tentara Rakyat. Nah ini tempatnya di sini ya. Habib Ali, Habib Ali, Sohibal Karomah, Sohibul Karomah, Jinaka, Jinaka, Zairina, Muja PKI kalau begini nih. Makomika, Wakifina, Nah, Audakna, wah. Indaka, Syahadata. Ini di daerah Jember ya. Allah. Kondisi ini di daerah Ini Jember. dadi ketua Ansor Jember. Ketua Ansor Jember. Mungkin tuwean iki ketik. Kalau tasik umur swidak. Tasik. Niki punjul titik ya. Tidak punjul. Niki keganasan PKI. Karena kalau Anda tahu hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau merujuk tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar. Habib Dari Musa Yaman. Al-Munawwar. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNAID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana Pahlawi. itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja. Tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Nah, itu dulu ya. zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Dari klan Pahlawi ya. Kemudian ya. doktrin sesat. Kemudian Kiai Haji orasi-orasi Roma Irama membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI. Ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Pahlawi. Ba'alawi. Musa Ba'alawi. Pahlawi. PKI yang mana? Justru negeri mencret Yaman. nih.
Para menurut mukibin berita masa nggak mencret ini sekarang. yang tersiar di seluruh dunia adalah negara komunis satu-satunya di Timur Itu Tengah. dia. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Satu-satunya Kaum negara Pahlawi komunis. itu pembohong. Saya tahu. Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi Raja. tuan, kemudian bangsa pribumi jadikan budak. Nah kok cik goblokin? Ya Allah, dari Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka. Amin, ya Allah. waraskan ya Allah para Muga mukibin ya warasaken Allah. mereka, ya Allah. Ya sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing Ya, berkorban. amin. Tulisan Habib Idrus Al-Masyhur. Nah nih, informasi dari Peneliti itu tahu Banten ya. Fitnah Ya, keji sekarang Habib menghantam. Laknat menuduh ulama-ulama. Menghantam para ulama dan kiai-kiai di Banten dituduh sebagai PKI. Tuh kan? Kiai Kelakuan Wasid Klan yang Baklawi. pemimpin Geger Cilegon itu dikenal sebagai temperamen, suka berantem, gaduh. Kiai Marzuki tidak setuju dengan gerakan Kiai Wasid, padahal kan jihad bareng, syahid bareng gitu ya. Kemudian disebutkan Syekh Abdul Karim Tanara melarang, padahal Syekh Abdul Karim lah guru spiritual dari semua mujahid itu. Jadi membalikan fakta. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemar ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini, yaitu ada seorang Habib dibunuh oleh PKI. Ini tetap menjadi suatu pertanyaan. Ini kok ada Habib dibunuh Habib? Habib klan Baklawi membunuh klan Baklawi. Kenapa? Karena faktanya nggak ada. Habib itu melawan PKI. Yang melawan para PKI itu adalah para kiai-kiai pribumi. Ya, kiai-kiai Nusantara. Justru kiai-kiai Nusantara itu banyak yang menjadi korban keganasan PKI. Siapa PKI itu? Ada DN Aidit, ada Muso Al-Munawwar. Itu semua klan Baklawi dari Yaman. Dan yang perlu kita catat adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu adalah Yaman Selatan. Ini tidak bisa disangkal kawan. Nggak bisa disangkal. Terus kemudian sekarang ini ada Habib katanya mati dibunuh oleh PKI. Ini gimana ya? Gimana ya? Jadi memang ini jadi suatu pertanyaan, ini sudah lama. Jadi suatu pertanyaan. Satu pertanyaan, dan alhamdulillah sekarang sudah terbongkar ya. Itu Habib Ali Al-Hamid di kota Jember dulu dikeramatkan, banyak para peziarah-peziarah yang datang ke sana. Saya mengetahui tentang Habib Ali bin Abdul Hamid, maka berita itu simpang siur. Simpang siur berita yang begitu. Insya Allah pada tahun 2002 Habib Ali ini sebetulnya korban penculikan G30S PKI. Alhamdulillah pada tahun 2002 saya sempat ketemu sama pelaku. Sampai sekarang pelakunya saya kenal namanya, tahu, masih ingat sama namanya. Itu purnawirawan Angkatan Darat. Tapi pelaku itu bukanlah orang PKI. Yang PKI itu komandannya. Jadi yang namanya Pak Mariono itu pangkatnya masih Baratu, Balok 2. Atas dasar perintah dari komandan, maka melaksanakan eksekusi Habib Ali setelah Habib Ali diculik dari Tanggul. Begitu dieksekusi Habib Ali sampai menghabiskan 4 renteng peluru. Itu pun Habib Ali masih utuh, tidak apa-apa. Saya sempat tanya sama pelaku, apakah Habib Ali itu kebal? Kok begitu dieksekusi itu udah bisa terbunuh? Lalu pelaku itu menjawab, Habib Ali itu tidak kebal. Cuma pelurunya saja tidak mau menyentuh Habib Ali di saat eksekusi pakai granat. Jadi 4 renteng peluru itu menghantam Habib Ali, tidak ada yang menyentuh satupun peluru. Lalu saya tanya lagi sama pelaku, nanti saya terangkan nama pelakunya. Saya tanya lagi sama pelaku, apakah Habib Ali itu kebal? Tidak kebal. Kenapa akhirnya kok terbunuh? Akhirnya Habib Ali itu, kata keterangan dari pelaku, seandainya kalau kamu, kata komandannya, kalau kamu tidak bisa dibunuh, anak istri kamu akan saya bunuh semua. Anak istri kamu akan saya bunuh semua.
itu sesuai dengan keterangan pelaku. Dan ada info di Jawa Timur ini, saya tidak sebutkan nama desanya, nama kotanya. Di Jawa Timur ini ada makam Habib, bukan dihabibkan, tapi memang Habib itu. Ada makam Habib, Habib dikeramatkan di Jawa Timur ini. Beliau, Habib itu digembar-gemborkan, dibunuh oleh PKI. Ya, digembar-gemborkan, Habib itu dibunuh oleh PKI. Tapi kenyataannya, beliau sendiri PKI dibunuh oleh TR waktu itu, Tentara Rakyat. Ya wali Allah, Habib Ali, Sohibal Karomah, Jinaka, Zairina, wa ala makomika, Wakifina, Audakna, Indaka, Syahadata, Allah ilaha illallah. Ini dadi ketua Ansor Jember. Ketua Ansor Jember. Mungkin tuwean iki ketik. Kalau tasik umur swidak. Tasik. Niki punjul titik ya. Cerita punjul. Niki keganasan PKI. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau merujuk tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DN Aidit. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidit. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Ba'alawi, Musa, Ba'alawi. PKI yang mana?
Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pahlawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu. Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Ya sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing berkorban iki. Tulisan Habib Idrus Al-Masyhur. Peneliti itu tahu ya. Ya, sekarang menghantam para ulama dan kiai-kiai di Banten dituduh sebagai PKI. Kiai Wasid yang pemimpin Geger Cilegon itu dikenal sebagai temperamen, suka berantem, gaduh. Kiai Marzuki tidak setuju dengan gerakan Ki Wasid, padahal kan jihad bareng, syahid bareng gitu ya. Kemudian disebutkan Syekh Abdul Karim Tanara melarang, padahal Syekh Abdul Karim lah guru spiritual dari semua mujahid itu. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman.